Aku pikir pernikahanku sempurna, hingga sebuah notifikasi di layar komputer suamiku mengubah segalanya. Malam itu, dunia yang selama ini kupikir nyata hancur seketika. Chat-chat mesra, foto-foto tersembunyi, bahkan tiket perjalanan dengan wanita lain, semua bukti tersaji di depan mataku. Adrian, suami yang selama ini kupuja, ternyata hidup dalam kebohongan. Aku ingin marah, ingin pergi, tapi aku juga ingin mencari jawaban. Bisakah pengkhianatan ini dimaafkan? Bisakah luka ini sembuh? Atau aku harus meninggalkan semua yang telah kami bangun bersama? Saksikan kisah pilu ini hingga akhir, karena mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari setiap luka. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di channel Suara Hati agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Malam itu, Hana baru saja menidurkan kedua anaknya ketika ia mendapati ruang kerja Adrian masih terang. Suaminya, seperti biasa, tertidur di sofa ruang tengah setelah seharian bekerja. Hana berjalan masuk, hendak mematikan komputer yang masih menyala, seperti kebiasaannya selama ini. Namun, sebelum tangannya menyentuh tombol daya, sebuah notifikasi muncul di layar. "Aku merindukanmu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Jantung Hana berdetak lebih cepat. Ia menatap layar dengan napas tertahan. Nama pengirim pesan itu adalah Laras, sebuah nama yang terasa asing. Namun keintiman dalam pesannya membuat hati Hana berdegup kencang. Dengan jemari gemetar, ia menggerakkan mouse, membuka aplikasi chat yang tertinggal terbuka tanpa disengaja. Sejenak, Hana ingin mengalihkan pandangannya, ingin mempercayai bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tapi nalurinya berkata lain. Dengan menahan napas, ia mulai membaca. Baris demi baris pesan itu menusuk hatinya seperti ribuan belati yang menusuk tanpa ampun. "Aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu tadi. Kamu selalu tahu cara membuatku bahagia." Hana merasakan tubuhnya melemah. Jemarinya bergetar saat menggulirkan percakapan mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ini bukan sekadar pesan iseng. Ini adalah bukti perselingkuhan suaminya. Suaminya yang selama ini dianggap sempurna. Suaminya yang selalu tersenyum hangat di depan orang lain. Yang selalu menggenggam tangannya saat mereka berada di hadapan keluarga dan teman-teman. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ingin rasanya ia berteriak, membangunkan Adrian dan menampar wajahnya. Tapi tubuhnya justru membeku. Ia tak percaya, tak ingin percaya. Seolah otaknya menolak untuk menerima kenyataan yang terpampang jelas di hadapannya. Dengan cepat, ia beralih ke ponsel Adrian yang tergeletak di meja. Tangannya sedikit gemetar saat mencoba membuka layar kunci. Ia mencoba tanggal ulang tahun Adrian. Dengan napas terputus-putus, ia mencoba satu kombinasi terakhir, tanggal ulang tahun Laras, yang disebut dalam chat itu. Layar ponsel terbuka, dan di dalamnya tersimpan lebih banyak luka. Aplikasi chat tersembunyi, foto-foto mesra yang tak pernah ada dalam ingatannya, serta bukti perjalanan rahasia yang selama ini disebut Adrian sebagai dinas kerja. Hana terhuyung, seakan gravitasi tak lagi berpihak padanya. Seluruh dunianya berputar dalam kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang nyaris pecah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin seorang pria yang selama ini ia percayai sepenuh hati, yang ia cintai dengan tulus, mengkhianatinya sejauh ini? Semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan dalam pernikahan mereka seketika terasa palsu. Seperti ilusi yang kini terkoyak, menyisakan kepedihan yang begitu nyata. Hana menoleh ke arah Adrian yang masih terlelap di sofa. Tidurnya begitu damai, seolah tak ada beban yang menghantui pikirannya. Seolah ia bukan pria yang diam-diam menusuk hati istrinya dari belakang. Hana ingin membangunkannya, ingin menuntut jawaban saat ini juga. Tapi ia tahu, jika ia melakukannya dalam keadaan emosi seperti ini, ia mungkin akan hancur seketika. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Tidak, ia tidak akan gegabah. Ia akan menyusun langkahnya dengan hati-hati. Jika Adrian bisa bermain di balik layar, maka kali ini, Hana akan masuk ke dalam permainan itu. Tapi bukan untuk bersaing dengan Laras, melainkan untuk menemukan cara agar dirinya tidak lagi dipermainkan. Malam itu, Hana menangis tanpa suara. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena menyadari bahwa pernikahannya yang tampak sempurna hanyalah sebuah kebohongan besar.
Mata Hana terasa panas dan bengkak saat terbangun keesokan paginya. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia tertidur. Yang ia ingat hanyalah bagaimana air matanya terus mengalir hingga langit berubah terang. Ketika ia membuka matanya, dunia terasa berbeda, dingin, hampa, dan menyesakkan. Di sebelahnya, Adrian masih terlelap di sofa, seolah tidak ada sesuatu yang berubah. Seolah ia masih suami yang setia, padahal kenyataan sudah menghancurkan ilusi itu semalam. Dengan langkah gontai, Hana berjalan menuju kamar mandi. Ia menatap bayangannya di cermin, mata sembab, wajah pucat, dan tatapan kosong. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita yang selama ini ia lihat di cermin adalah seseorang yang percaya bahwa rumah tangganya bahagia. Kini, wanita itu tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan dunianya. Ia membasuh wajahnya, mencoba menghapus jejak luka di matanya, lalu keluar kamar seperti tidak ada yang terjadi. Ia harus tetap terlihat kuat. Ia tidak ingin anak-anak melihat ibunya dalam keadaan hancur seperti ini. Maka, dengan senyum yang dipaksakan, ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Adrian terbangun tak lama kemudian, menguap kecil sebelum tersenyum ke arahnya. "Pagi, sayang," katanya ringan, seolah semalam tidak ada sesuatu yang berubah. Hana hanya mengangguk, berusaha menelan rasa pahit yang memenuhi dadanya. Ia mengamati Adrian diam-diam, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bagaimana bisa ia tidur dengan nyenyak? Bagaimana bisa ia tersenyum tanpa rasa bersalah? Saat Adrian sibuk dengan ponselnya di meja makan, Hana menggenggam sendoknya erat-erat. "Apa yang sedang kau sembunyikan sekarang?" pikirnya. Ia ingin merampas ponsel itu, ingin menampar wajah pria itu dan menuntut kebenaran. Tetapi ia tahu ini belum waktunya. Ia harus bersabar. Ia harus mengumpulkan kekuatan sebelum menghadapi Adrian. Siang harinya, saat Adrian pergi bekerja, Hana langsung menuju kamar kerja suaminya. Tangannya gemetar saat membuka laci meja, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa mengungkap lebih banyak tentang perselingkuhan ini. Dan benar saja, di antara dokumen dan kertas-kertas kerja, ia menemukan tiket perjalanan ke Bali atas nama Adrian dan Laras, dengan tanggal keberangkatan hanya 2 minggu yang lalu. Hana merasa dadanya sesak. Saat itu Adrian berkata bahwa ia ada rapat penting di luar kota. Rupanya, ia pergi berlibur bersama wanita lain. Tangannya mencengkeram tiket itu erat-erat. Ia tidak tahu apakah ingin menangis, menjerit, atau melempar benda-benda di sekitarnya. Bagaimana bisa ia sehina ini? Bagaimana bisa ia mengkhianati keluarga yang telah ia bangun sendiri? Ia terduduk di lantai, tubuhnya melemah. Air mata mulai mengalir lagi tanpa bisa ia tahan. Ia merasa seperti orang bodoh. Seperti wanita naif yang selama ini percaya bahwa suaminya adalah pria yang setia. Ternyata tidak. Semua yang ia anggap sebagai kenyataan hanyalah kebohongan yang dibangun dengan begitu rapi. Suara ponselnya bergetar, membuatnya tersentak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Itu adalah sahabatnya, Rina. Suara di seberang terdengar ceria seperti biasa, tetapi Hana tidak bisa menjawab dengan nada yang sama. "Hana, kamu baik-baik saja?" tanya Rina, menyadari ada sesuatu yang salah dari suara Hana. Saat itu, Hana tidak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Suaranya pecah saat ia berbisik lirih. "Rin, aku rasa suamiku selingkuh." Di seberang sana, Rina terdiam sesaat, sebelum akhirnya menjawab dengan suara serius. "Aku datang sekarang." Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, Hana merasa ia tidak sepenuhnya sendirian dalam luka ini. Siang itu, Hana duduk di ruang tamu, menunggu Adrian pulang. Jemarinya menggenggam erat tiket perjalanan ke Bali yang ia temukan di laci kerja suaminya. Dadanya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena marah yang ia tahan sepanjang hari. Ia sudah terlalu lama menjadi istri yang menurut, terlalu lama percaya bahwa suaminya adalah pria yang sempurna. Tapi malam tadi dan bukti di tangannya hari ini telah membuka matanya. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi ilusi. Rina duduk di sampingnya, menggenggam tangan Hana erat-erat. "Kamu yakin mau menghadapinya sekarang?" tanyanya pelan. Hana mengangguk, meskipun tubuhnya terasa dingin dan gemetar. "Aku harus, Rin. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi." Tak lama kemudian, suara pintu utama terbuka. Adrian melangkah masuk dengan wajah lelah, seperti biasa.
Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan menatap Hana yang duduk dengan tatapan kosong. "Kenapa diam aja? Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya ringan seolah hari ini adalah hari biasa. Hana mengambil napas dalam-dalam. Ia mengangkat tiket perjalanan itu, lalu meletakkannya di atas meja di hadapan Adrian. "Bali? 2 minggu yang lalu? Bersama siapa?" tanyanya. Suaranya terdengar tenang tapi dingin. Wajah Adrian langsung berubah. Mata lelaki itu membesar, tubuhnya menegang. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu goyah. "Sayang, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Suara Hana meninggi. "Bahwa kamu berbohong padaku? Bahwa kamu bilang sedang dinas, tapi sebenarnya bersenang-senang dengan wanita lain? Atau kamu mau menjelaskan kenapa nama wanita itu ada di ponselmu, di chatmu, di hidupmu?" Adrian membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. Hana bangkit berdiri, matanya penuh amarah dan kepedihan. "Jangan coba-coba berbohong lagi, Adrian. Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah membaca pesan-pesanmu dengan laras. Aku sudah melihat foto-foto kalian. Aku tahu segalanya." Wajah Adrian semakin pucat. Ia menatap Hana seolah ia baru menyadari bahwa semua kebohongannya telah runtuh. "Sayang, dengarkan aku. Itu semua kesalahan. Aku bodoh. Kamu memilih untuk mengkhianati aku." Hana menatapnya tajam. "Kamu memilih untuk merusak pernikahan kita. Jangan bilang ini kesalahan, karena kamu sadar penuh dengan apa yang kamu lakukan." Suasana ruangan menjadi tegang. Rina hanya diam, memberikan ruang bagi Hana untuk meluapkan semuanya. Adrian menunduk, menyeka wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, pria yang selalu terlihat percaya diri itu tampak takut. Aku minta maaf," katanya dengan suara hampir berbisik. "Aku benar-benar menyesal. Hana, aku mencintaimu, aku mencintai anak-anak kita." Hana menggeleng pelan, air mata jatuh di pipinya. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan melakukan ini sejak awal, Adrian." Suaranya nyaris tak terdengar. Suasana hening. Hana merasa dunianya runtuh, tapi kali ini, ia tidak akan tenggelam. Ia telah melihat kebohongan Adrian runtuh di hadapannya, dan kini, keputusan ada di tangannya. Adrian menangis, tapi Hana tahu, air mata penyesalan tidak bisa menghapus luka yang telah ia rasakan. Ruangan itu masih sunyi setelah pengakuan Adrian. Hana menatap suaminya yang kini tertunduk, wajahnya penuh penyesalan. Namun, di dalam hati Hana, amarah dan sakit hati masih membara. Maaf tidak cukup. Tidak setelah bertahun-tahun kebohongan yang ia jalani dengan tenang di belakangnya. "Aku tidak bisa begitu saja memaafkanmu, Adrian." Suara Hana bergetar, tetapi tegas. "Aku tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja hanya karena kamu menangis dan mengatakan kamu menyesal." Adrian mendongak, matanya merah dan penuh ketakutan. "Hana, aku akan lakukan apa saja. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan tinggalkan Laras. Aku akan berubah," katanya, suaranya memohon. "Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tidak ingin kehilangan keluarga kita." Hana mengepalkan tangannya. Seandainya kata-kata itu datang sebelum ia menemukan semua kebohongan ini, mungkin ia masih bisa percaya. Tapi sekarang, janji tanpa bukti tidak ada artinya. "Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya," Hana menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "kamu harus setuju dengan syarat-syaratku." Adrian mengangguk cepat, seperti orang yang baru saja diberikan kesempatan hidup. "Apapun, Hana. Aku akan lakukan apapun." Hana menatapnya tajam. "Pertama, kita harus menjalani terapi pernikahan. Aku tidak bisa memperbaiki ini sendirian. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, kamu harus bersedia terbuka pada orang lain dan mengakui kesalahanmu dengan cara yang lebih dari sekadar kata-kata." Adrian terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. "Baik, aku akan ikut terapi pernikahan." Dan kedua, suara Hana semakin tegas, "aku ingin transparansi penuh. Aku ingin tahu semua tentang kamu, ponselmu, emailmu, pesan-pesanmu. Tidak ada lagi rahasia. Aku tidak akan hidup dengan ketakutan setiap hari, apakah kamu akan mengkhianatiku lagi atau tidak." Adrian menelan ludahnya,
tetapi akhirnya berkata, "Aku akan berikan semuanya, Hana. Kamu bisa lihat ponselku kapan saja, emailku, semua yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu percaya padaku lagi." Hana tersenyum sinis. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa langsung kembali begitu saja. Adrian, kamu telah menghancurkannya. Sekarang, kalau kamu ingin aku bertahan dalam pernikahan ini, kamu harus membangunnya kembali. Sedikit demi sedikit. Suasana kembali hening. Adrian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Hana ingin percaya bahwa ia benar-benar menyesal, tapi luka di hatinya masih terlalu dalam. Ia tahu, untuk bisa benar-benar pulih, ia juga harus menemukan kekuatan di luar pernikahannya. Ia harus menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum ia bisa memutuskan apakah Adrian benar-benar layak mendapat kesempatan kedua. Dan itulah alasan mengapa, malam itu, ia mengetik pesan pada Rina. "Bisa ceritakan lebih banyak soal komunitas ruang pulih perempuan?" Karena kali ini, Hana tidak hanya ingin mempertahankan pernikahannya. Ia ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Malam itu, Hana duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Udara dingin menyusup melalui celah jendela, tetapi yang ia rasakan lebih dari sekadar hawa dingin. Ada kehampaan di dalam dadanya, perasaan kosong yang belum pernah ia alami sebelumnya. Meski Adrian telah berjanji untuk berubah, meski ia telah menyetujui semua syaratnya, luka di hati Hana masih menganga. Ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari Rina. "Kamu siap ikut pertemuan ruang pulih perempuan besok?" Hana menatap layar itu lama, sebelum akhirnya membalas singkat, "Iya." Keesokan harinya, Hana datang ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat komunitas itu mengadakan pertemuan. Saat ia masuk, ia melihat beberapa perempuan duduk melingkar, berbicara dengan tenang. Ada senyum hangat di wajah mereka, tapi juga ada jejak luka yang sama seperti yang ia rasakan. Seorang wanita paruh baya menyambutnya, memperkenalkan dirinya sebagai Bu Salma, salah satu pendiri komunitas itu. "Kamu Hana, ya?" tanyanya lembut. "Aku dengar dari Rina kalau kamu mengalami masa sulit. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menghantam hati Hana lebih keras dari yang ia duga. Selama ini, ia merasa kesedihannya adalah beban yang hanya ia tanggung sendiri. Tapi kini, duduk di antara para perempuan yang pernah mengalami luka serupa, ia mulai merasa sedikit lebih ringan. Pertemuan itu berjalan dengan hangat. Beberapa perempuan berbagi kisah mereka tentang pengkhianatan, kehilangan, dan perjuangan mereka untuk bangkit kembali. Mereka tidak hanya berbicara tentang rasa sakit, tetapi juga tentang kekuatan. Tentang bagaimana mereka memilih untuk pulih, sedikit demi sedikit, meskipun sulit. Saat tiba gilirannya untuk berbicara, suara Hana nyaris tak keluar. Aku baru tahu suamiku selingkuh," katanya akhirnya, suaranya lirih. "Aku ingin bertahan, tapi aku juga ingin sembuh. Aku tidak tahu bagaimana caranya." Bu Salma tersenyum penuh pengertian. "Kamu sudah melakukan langkah pertama, Hana. Kamu memilih untuk tidak menyimpan luka ini sendirian. Itu adalah keberanian yang luar biasa." Mata Hana mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ia merasa dipahami. Tidak ada penghakiman, tidak ada tekanan untuk mengambil keputusan tertentu. Hanya dukungan dari mereka yang mengerti. Saat ia pulang ke rumah malam itu, Adrian menyambutnya dengan tatapan penuh harap. "Bagaimana pertemuannya?" tanyanya hati-hati. Hana menatapnya lama sebelum menjawab. "Baik," katanya pelan, tetapi tegas. "Aku mulai mengerti bahwa aku harus menyembuhkan diriku sendiri dulu, sebelum aku bisa memutuskan apakah aku bisa memaafkanmu atau tidak." Dan disanalah awal dari perjalanan Hana yang sesungguhnya dimulai. Bukan hanya untuk menyelamatkan pernikahannya, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri.